Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, namaku Agnesia Pandaibaho dengan NIM 11S22052 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang tantangan praktikum pada modul yang ketujuh tentang aplikasi to-do list. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk memvalidasi duplikasi to-do dan melengkapi beberapa implementasi dari aplikasi to-do list. Nah, yang pertama itu kita diminta untuk menjalankan aplikasi melalui class app underscore name. Kita klik customize, kemudian main class-nya itu harus app underscore 11S22052. Kemudian kita klik OK, kemudian kita jalankan. Berikut adalah aplikasi to-do list-nya. Nah, setelah itu yang kedua, kita diminta untuk melakukan tambah data tanpa mengisi to-do. Nah, kita akan menambahkan data, tapi to-do-nya ini kosong. Kita klik tambah data, nah nanti output-nya itu error. Nah, output yang keluar itu data to-do-nya tidak boleh kosong. Kita klik OK. Kemudian, yang ketiga itu kita diminta untuk melakukan tambah data dengan data to-do kecil dari 6 karakter. Contohnya, kita ketik di sini, baca. Kita lakukan tambah data. Nah, nanti outputnya yang keluar itu error karena panjang karakter to do itu minimal 6. Kita klik OK. Kemudian yang keempat, kita diminta untuk melakukan 3 tambah data baru dengan data to do yang valid. Nah, di sini contohnya kita masukkan belajar PBO, kita tambahkan datanya, kemudian belajar sisdik, kita tambahkan datanya, dan yang terakhir itu belajar Pabwe. Nah, kita di sini sudah memasukkan 3 data baru dengan data to do yang valid. Kemudian yang kelima kita diminta untuk melakukan tambah data dengan data to do yang telah tersedia pada tabel. Misalnya di sini kita ingin menambahkan data belajar PBO lagi. Nah, kita lakukan tambah data. Kemudian yang keenam kita diminta untuk mengubah data dengan tidak memilih data to do pada tabel. Nah, kita mau ubah data, tapi kita nggak milih salah satu di antara ini. Kita klik ubah data, nanti terjadi error karena belum ada data to do yang kita pilih. Kita klik OK. Kemudian kita lanjut. Yang ke-8 itu kita diminta untuk mengubah data to do dengan panjang karakter kurang dari 6. Nah, misalnya kita ganti belajar PBO ini jadi baca. Nah, kita klik ubah data. Nanti terjadi error karena panjang karakternya itu harus minimal 6. Kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk mengubah data to do dengan data yang telah tersedia pada tabel. Nah, misalnya kita mau ubah belajar PBO. Kalau kita klik ubah data, nanti outputnya itu yang keluar itu data to do sudah tersedia. Kita klik OK. Selanjutnya, kita diminta untuk mengubah data to do dengan data yang valid. Nah, misalnya kita mau ubah belajar Pablo ini jadi belajar AOK. Nah, kita lakukan ubah data. Nanti to-do-nya itu akan berubah karena datanya sudah valid. Kemudian
Kita lanjutkan. Yang ke-11 itu kita diminta untuk menghapus data to do dengan tidak memilih data to do pada tabel. Nah, di sini kita tidak memilih data to do-nya, kemudian kita lakukan hapus data. Nanti keluar outputnya error karena belum ada data to do yang dipilih. Kita klik OK. Selanjutnya, yang ke-12 kita diminta untuk menghapus data to do dengan tindakan yang valid. Nah, kita mau hapus misalnya belajar SISDI, kita lakukan hapus data, nanti datanya akan terhapus. Kemudian yang ke-13 itu kita diminta untuk mengurutkan data tabel secara descending. Nah, kita langsung minta urutkan data secara descending. Nanti outputnya itu ada yang pertama itu belajar PPO, kemudian belajar AOK. Kemudian yang selanjutnya yang ke-14 kita diminta untuk mengurutkan data tabel secara ascending. Nah, di sini kita klik urutkan data secara ascending. Nanti outputnya itu dari tuduhnya itu yang pertama itu belajar AOK, kemudian belajar PBO. Kita lanjutkan yang ke-15, kita diminta untuk melakukan pencarian data pada tabel termasuk hasil pencariannya. Nah, misalnya kita cari di sini belajar. Kita lakukan pencarian, nanti ada dua hasil, yakni belajar AOK dan belajar PBO. Contohnya kita masukkan yang lain itu AOK, nanti kalau kita cari hasilnya itu cuma satu, yakni belajar AOK. Kemudian kita diminta untuk mengurutkan hasil pencarian secara descending. Kita tambahkan datanya dulu. Nah, misalnya di sini kita cari belajar. Nah, kita minta urutkan datanya secara descending. Nah, hasilnya itu nanti em, belajar itu ada 3 hasil. Nah, kalau diurutkan secara descending itu ada belajar SISDIK, belajar PBO, dan belajar AOK. Apabila kita urutkan secara ascending, nanti hasil pencariannya tetap 3. Yang pertama itu belajar AOK, kemudian belajar PBO, dan yang terakhir belajar SISDI. Nah, yang terakhir kita diminta untuk melakukan reset data tabel. Kita klik reset data tabel. Nah, hasilnya akan kembali eh, ke semula sebelum kita mengganti daftar to-do list-nya nih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.